Boruto To Blue Vortex Chapter 2 akhirnya telah rilis juga, di mana pada chapter kedua ini cerita akan lebih berfokus terhadap invasi dari pasukan Sumiyaki yang mulai menyebar dan menyerang di berbagai titik desa Konoha. Pada chapter ini kita akan diperlihatkan teknik rasengan baru milik Boruto dan juga keterampilan berpedang Boruto yang sudah semakin mahir. Tidak hanya Boruto, Sarada juga tidak mau kalah. Selain sudah terbiasa menggunakan teknik khusus klan Uchiha, yaitu Katon Gokakyo no Jutsu, dia juga sudah semakin terampil dalam menggunakan teknik Chidori. Selain itu, salah satu pasukan Sumiyaki Code, dia memiliki mata Rinnegan. Sepertinya mata Rinnegan pada chapter Boruto bukan lagi merupakan sesuatu yang spesial jika dibandingkan dengan berbagai kemampuan baru pada era Boruto. Chapter kali ini berjudul Pohon, di mana pada sampul halaman kita diperlihatkan full body Uchiha Sarada dengan mode pakaian masa kini. Pada halaman sampul, narator menulis, di dalam kenangan itu tertulis pada panel awal, invasi mendadak dari Code sebagai bagian balas dendam dari sisa-sisa Kara. Di tengah kekacauan di desa Konoha, dia tiba-tiba muncul. Chapter dimulai di mana Boruto dan Code saling berhadapan satu sama lain. Di momen ini, Code berkata, "Aku mencarimu, Boruto. Aku tidak menyangka kau akan muncul semudah ini. Jika seperti ini hasilnya, seharusnya aku datang lebih awal ke Konoha." Sembari menatap tajam, Boruto mengatakan, "Tarik mundur pasukanmu. Jangan tinggalkan satupun dari mereka. Selagi kau masih bisa melakukannya. Jika kau melakukannya, aku akan mengampuni nyawamu." Mendengar apa yang Boruto ucapkan, Code kembali menegaskan, "Oi, tunggu. Apa katamu? Bukankah 2 tahun lalu justru kau yang melarikan diri tanpa melakukan apapun? Apa kau serius mengatakan itu padaku? Bahwa aku akan mengampuni nyawamu?" Di momen ini ketegangan antara Boruto dan Code semakin terlihat. Boruto kembali mempertegas ucapannya, "Kau tidak tuli bukan? Jika kau memahaminya, cepat lakukan. Atau kali ini kau akan kehilangan lebih dari mata kirimu." Kemudian Code menjawab dengan mengatakan, "Aku sungguh terkejut. Kau mengancam seperti ini. Sungguh aku ingin tertawa." Sarada yang berada di belakang Boruto hanya menyimak percakapan mereka berdua. Kemudian Boruto menyuruh Sarada pergi ke lokasi lain untuk membantu shinobi yang lain. Sementara Boruto akan mengurus Code. Dengan wajah yang masih tidak percaya bahwa Boruto telah berada di hadapannya, Sarada kemudian menjawab, "Kau sungguh tidak apa-apa?" Sembari terus menatap Code, Boruto menjawab, "Kita bicarakan nanti. Untuk sekarang, berusahalah untuk tetap hidup." Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan Shikadai, di mana ia menggunakan teknik Kage Shibari no Jutsu, di mana ia menahan pergerakan ketiga Sumiyaki dengan jutsunya. Kemudian Chocho langsung menghajar ketiga Sumiyaki tersebut. Himawari dan Inojin yang juga menyaksikan kejadian tersebut dari udara. Mereka sedang berada di punggung burung raksasa yang merupakan jutsu dari Inojin. Himawari terlihat begitu terpukau dengan combo dari Chocho dan Shikadai. Namun tidak sampai di situ saja. Para Sumiyaki terus berdatangan dari tanda cakar yang ada pada tubuh mereka. Di momen itu Chocho mengatakan, "Mereka hanya menang jumlah. Ini bukanlah apa-apa." Kemudian salah satu Sumiyaki mencoba menyerang Chocho dari belakang. Namun Chocho tidak menyadarinya. Shikadai yang melihatnya juga tidak sempat berbuat apa-apa. Tetapi dengan cepat Inojin mampu menyelamatkan Chocho dengan mencengkram Sumiyaki tersebut
dan membawanya terbang menjauh. Di momen itu, Inojin mengejek Chocho dengan mengatakan, "Ya ampun, jangan lengah dasar gendut." Namun Sumiaki yang dibawanya justru bergerak untuk menyerang Himawari, sehingga Himawari terjatuh dari ketinggian. Di momen itu juga Sumiaki tersebut sudah bersiap untuk kembali menyerang Himawari. Di momen ini si Kadai yang melihat kejadian itu lagi-lagi tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di momen itu kita diperlihatkan Kawaki yang datang dan langsung menghajar Sumiaki tersebut. Sedangkan Inojin berhasil menyelamatkan Himawari. Di momen itu Himawari mengucapkan terima kasih kepada Kawaki karena sudah menyelamatkannya. Tapi justru hal yang mengejutkan terjadi, di mana Kawaki tidak mau Himawari memanggilnya dengan sebutan kakak. Di momen itu Sumiaki yang dihajar oleh Kawaki ternyata belumlah kalah. Sumiaki tersebut terlihat memiliki mata Rinnegan. Di momen itu si Kadai mengatakan dia terlihat berbeda dari yang lain. Kelihatannya dia jauh lebih kuat. Dan benar saja Sumiaki tersebut berpindah melalui tanda cakar Sumiaki lain yang ada di belakang Kawaki dan langsung menghantam Kawaki sampai mencium tanah. Di momen itu si Kadai kembali menggunakan Kage Shibari no Jutsu untuk menghentikan pergerakannya. Masih di momen yang sama, Kawaki terlihat telah mengaktifkan karmanya, kemudian meledakannya, dan serangan tersebut berhasil mengalahkan Sumiaki itu. Meskipun salah satu Sumiaki berhasil dikalahkan, tetapi dengan adanya tanda cakar di tubuh mereka, hal itu menyebabkan mereka dapat terhubung satu sama lain. Sehingga melalui tanda cakar tersebut, mereka terus berdatangan seperti tidak ada habisnya. Melihat kejadian itu, Kawaki berkata dalam hati, "Itu tidak masalah, aku akan menghancurkan mereka semua." Scene kembali berpindah ke lokasi Boruto dan Code, di mana terlihat Boruto sudah dikepung oleh 4 Sumiaki. Salah satu dari mereka berusaha untuk menyerang Boruto. Dengan menggunakan pedangnya, Boruto berhasil menebasnya. Di sini terlihat Code terus mengamati Boruto untuk mengukur seberapa jauh perkembangan kekuatan Boruto semenjak mereka bertarung 2 tahun lalu. Kemudian Sumiaki yang telah mengepung Boruto, mereka menyerang secara bersamaan. Tetapi sepertinya itu bukan hal yang sulit bagi Boruto. Dengan cepat mereka semua dapat dikalahkan. Melihat kejadian itu, Code kemudian mengatakan, "Ternyata benar, kau tidak cuma menggeretak." Kemudian Boruto mengatakan, "Kalau kau masih mau melakukan ini, akan kupastikan mereka tidak akan tersisa lagi." Mendengar perkataan Boruto, Code lantas menjawab, "Jangan sombong, karena kau telah mengalahkan beberapa. Masih ada banyak lagi di luar sana. Lagi pula mereka hanyalah alat bagiku." Boruto kembali mengatakan, "Kau masih belum paham juga betapa mengerikannya Jubi itu." Mendengar apa yang Boruto katakan, Code lantas menjawab, "Apa katamu?" Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan Sarada yang sedang membantu shinobi lain untuk mengalahkan Sumiaki. Di momen itu Sarada terlihat menggunakan Katon Gokakyu no Jutsu. Serangan tersebut berhasil menumbangkan beberapa Sumiaki, tetapi terlihat masih banyak Sumiaki di depan sana. Kemudian Sarada menggunakan teknik lain yang bernama Chidori. Alhasil mereka semua berhasil dikalahkan. Melihat kemampuan Sarada, shinobi yang lain terlihat kagum dengan Sarada. Sehingga kemudian mereka mempertanyakan, apakah benar Sarada masih seorang genin? Kemudian Sarada mengatakan, genin atau junin itu bukanlah hal yang penting. Di momen itu salah satu shinobi melihat bahwa telah ada Sumiaki lain yang muncul dan mencoba untuk menyerang Sarada. Dengan cepat, shinobi tersebut mencoba untuk menghalau serangan Sumiaki tersebut. Tetapi justru dia digigit pada bagian bahunya. Kemudian Sumiaki tersebut berubah menjadi pohon.
dan menelan shinobi tersebut. Beberapa shinobi lain juga terkena serangan Sumiyaki, dan mereka juga mengalami hal yang sama. Melihat kejadian itu, Sarada tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kenapa mereka dapat berubah menjadi sebuah pohon? Sepertinya kekuatan yang dimiliki oleh pasukan Sumiyaki tersebut terlihat simpel tapi jauh lebih berbahaya. Karena hanya dengan cukup mengunci pergerakan targetnya, dia bisa langsung melumpuhkannya. Terlebih lagi jumlah pasukan Sumiyaki Code yang begitu banyak. Sama seperti pasukan Setsu Putih yang digunakan oleh Obito pada saat Perang Dunia Ninja keempat. Sehingga Sarada yang melihat kejadian itu, dia menjadi lebih waspada. Shin kembali berpindah ke lokasi Code, di mana Code kembali mengatakan, "Aku tahu soal Jubi, dan seperti yang kau tahu, mereka memakan Otsutsuki. Tetapi sebenarnya mereka memakan apapun berdasarkan insting mereka sebelum mereka menemukan seorang Otsutsuki." Kemudian di sini Boruto membenarkan apa yang telah dikatakan oleh Code, tetapi hal itu sebelum Code melakukan perubahan terhadap mereka. Di sini tampak ekspresi terkejut dari Code. Sepertinya Code belum begitu memahami apa akibat dari perbuatan yang ia lakukan terhadap Sumiyaki. Kemudian Boruto kembali menambahkan, "Tapi masih ada waktu. Kau yang punya kendali atas mereka semua. Kau bisa memusnahkan mereka saat ini juga. Jika tidak, mereka akan menuntun kita menuju masa depan terburuk yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya." Mendengar apa yang Boruto katakan, Code justru berkata, "Bahkan kebodohan pun ada batasnya, Boruto. Apa kau sudah gila?" Dan disinilah momen epik dari ucapan Boruto. Dia mengatakan, "Jujur saja, membunuhmu itu mudah bagiku. Daripada mati sia-sia, kenapa kau tidak lakukan satu hal yang baik untuk dunia ini? Daripada membuang nyawamu." Wow, ini gila sih. Dengan percaya diri, Boruto mengatakan hal tersebut kepada Code. Mendengar apa yang dikatakan Boruto, Code mulai terlihat kesal. Kemudian dia mengatakan, "Omong kosong, kaulah yang akan mati." Setelah berusaha memberitahu Code dengan ucapannya, tampaknya hal tersebut sama sekali tidak berguna. Kemudian Boruto mengatakan, "Si bodoh ini sepertinya dia sudah tidak bisa ditolong lagi." Di momen itu Boruto telah mengaktifkan sebuah teknik baru, di mana Code yang melihatnya kemudian berkata dalam hati, Itu Rasengan bukan? Si bodoh ini pasti mengira jika aku tidak mengetahuinya." Dan terlihat di panel terakhir, sembari berjalan maju, Boruto mengaktifkan sebuah teknik baru yang bernama Rasengan Usuhiko. Tertulis pada panel akhir, "Dikucilkan dari kampung halamannya." Dan sekarang dia dikejar-kejar. Kekuatan baru apa yang Boruto dapatkan? Sepertinya untuk pertarungan Boruto dengan Code akan terjadi di chapter selanjutnya. Dan juga ini merupakan pembuktian dari Boruto. Apakah dia mampu mengalahkan Code dengan mudahnya, seperti apa yang telah dikatakannya? Terlebih lagi yang sudah pasti membuat orang penasaran akan seperti apa jurus baru dari Rasengan milik Boruto. Terlebih lagi teknik Rasengan dari era Naruto merupakan teknik yang diturunkan dari generasi ke generasi, mulai dari Hokage keempat yang menciptakan Rasengan. Kemudian Naruto mampu membuat perubahan dengan menciptakan jenis Rasengan seperti Futon Rasen Shuriken, Cho Odama Rasen Tarengan, dan yang terakhir Cho Odama Rasen Shuriken. Kemudian Boruto, sebelum time skip, Boruto memang telah menguasai Rasengan, di mana Rasengan Boruto sebelumnya terlihat memiliki keunikan. Meskipun ukurannya kecil, tetapi Rasengan tersebut ketika dilemparkan akan terlihat seperti menghilang, sehingga Momoshiki juga sempat merasakannya. Dan kali ini setelah time skip, kira-kira akan seperti apa keunikan dari Rasengan Usuhiko Boruto? Untuk mendapatkan jawabannya,
kita butuh perjuangan 1 bulan lagi sampai chapter ketiganya rilis. Bagi kalian yang punya pendapat akan seperti apa teknik baru dari Rasengan Boruto, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan Boruto to Blue Vortex chapter kedua. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.